Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya terhadap Israel yang memerangi Hamas di Palestina. Hal itu disampaikan Netanyahu di hadapan Kongres Amerika Serikat. Ya, lalu apa dampak dari pidato Netanyahu di Kongres Amerika Serikat itu? Kita bergabung dengan rekan reporter kami, Yanri Subekti di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri. Lalu apa reaksi Kongres atas pidato Netanyahu terkait invasi Israel ke Palestina? Dan apakah Kongres ini satu suara mendukung Israel? Bisul, Zika, dan pemirsa TV One, tadi cuplikan pidato yang mungkin bisa di garis bawahi ya, yang disampaikan oleh PM Netanyahu di hadapan Kongres dimulai sekitar pukul 2 sore hari waktu setempat, dan pidato yang panjangnya sekitar 50-an menit atau kurang dari 1 jam, dan sebagian besar yang hadir dalam ruangan Kongres ini adalah mereka yang sepertinya mendukung apa yang selama ini dilakukan oleh Israel, dan sekitar 50 anggota Kongres atau Senat tidak hadir dalam pertemuan atau pidato untuk mendengarkan pidato tersebut. Jadi praktis yang ada di dalam ruangan tersebut terdengar gemar riuh merespon apa yang tadi disampaikan atau beberapa poin yang disampaikan oleh Netanyahu. Dan tadi juga mungkin bisa saya sampaikan juga dalam 50 menit pidato tersebut, sama sekali Netanyahu tidak menyinggung akan apa yang dilakukan terhadap militer ataupun pemerintahan yang selama ini dilakukan di Palestina, yaitu bagaimana, apa, dan kapan gencatan senjata ini akan dilakukan ataupun segera diterapkan oleh pemerintahan di bawah Netanyahu tersebut. Dan sementara itu selama atau sesaat semasa pidato tersebut, sejumlah atau ratusan massa di sekitar Capitol Hill mengadakan tetap atau menggelar aksi unjuk rasa, dan bahkan polisi Capitol Hill mengamankan 5 orang dan membawa keluar dari lokasi protes. Dan sekitar ataupun di Washington DC hingga saat ini masih terlihat ratusan demonstran, dan petugas pengaman selain dari polisi setempat juga dikerahkan atau diperbantukan dari sejumlah kepolisian dari beberapa kota, termasuk diantaranya dari kota New York City. Ini untuk mengantisipasi agar kondisi keamanan kota Washington DC yang merupakan juga ibu kota Amerika Serikat ini dalam situasi atau kondusif. Dan sementara ini juga masih belum ada respon dari pemimpin politik atau pemerintahan Amerika Serikat terhadap pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Namun sejumlah pengamat dari luar negeri ataupun dari Amerika Serikat, beberapa di antaranya mengatakan bahwa apa yang disampaikan atau yang diinformasikan Netanyahu di depan Kongres ini banyak sekali yang tidak sesuai fakta, dan terkesan bahwa Netanyahu sangat anti ataupun merasa Islamofobia terhadap warga Palestina ataupun terlalu berlebihan. Dan juga hingga saat ini pun warga Amerika Serikat ikut ataupun sangat mengecam akan dampak yang dilakukan, agresi militer yang dilakukan oleh Netanyahu yang hingga saat ini telah menelan ribuan korban jiwa rakyat sipil tak berdosa. Pak Jul. Yandri, apakah dengan pernyataan Netanyahu ini kemudian akan berdampak bagi pemilihan Presiden Amerika Serikat? Apakah Amerika Serikat kemungkinan ada ketakutan sendiri dari pertanyaan Netanyahu? Iya, Netanyahu nanti perlu kami sampaikan juga bahwa akan ada ataupun berencana menemui kedua kandidat calon presiden, diantaranya adalah dari Partai Republik yaitu Trump, di mana Trump dalam cuitannya Truth Social menyatakan dipastikan akan bertemu dengan Netanyahu pada hari Jumat nanti di kediamannya di Florida. Demikian juga dengan calon atau kandidat kuat dari Partai Demokrat,
meskipun belum secara resmi diputuskan oleh Partai Demokrat, yaitu Kamala Harris yang saat ini juga Wakil Presiden Amerika Serikat dan juga menjabat sebagai Presiden Senat Amerika Serikat, di mana dalam pidato hari ini tadi tidak ikut atau tidak berada di dalam ruangan sidang, namun memilih untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas di luar kota, di luar state, yaitu di Indiana. Dan mungkin ini juga bisa menggambarkan bagaimana sikap dari kedua calon presiden yang akan nanti maju kemungkinan besar pada Pilpres November mendatang. Dan ini tentunya akan dilihat oleh warga Amerika Serikat. Bagaimana kedua calon ini dalam menghadapi ataupun menyikapi akan konflik yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ini tentunya juga bisa dilihat bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka nantinya menerima dari Perdana Menteri Netanyahu juga. Dan hingga saat ini pun calon presiden atau kandidat presiden dari Demokrat, yaitu Kamala Harris, hingga saat ini masih belum dijadwalkan secara pasti kapan akan bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Suka. Baik, terima kasih Yandri mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.